lembaga penyiaran publik menyiarkan seperti itu. Jadi cuma di situ mungkin bedanya. Kita lebih selektif mutar lagunya. Lagu contoh lah lagu-lagu anak seperti sekarang kalau mau dikenal lagu-lagu Korea misalnya. Iya. Kita nggak dilarang putarnya kan. Nah, seperti itu. Itu selektif memang ya. Iya, ada. Memang harus selektif. Harus selektif. Oke, kalau untuk kita cerita-cerita ke zaman-zaman dulu deh. Nah, ini berhubung karena jumpa-jumpa 80 ya. Kita coba flashback lagi ke zaman. Ya zaman dulu kan jangan milih saya kan. Gak domba ya. Jadi kita flashback dulu nih, ya kan? Oke. Zaman-zaman kali pertama akhirnya terjun di dunia radio. Ini kalau sekarang mah dilihat-lihat orang-orang kayak kerja di radio, emang gajinya besar kerja di radio. Nah sebenarnya kalau alasan tersendiri atau alasan personal kakak-kakak untuk bisa memilih radio sebagai karir, kira-kira apa dasarnya atau gimana sih awalnya kak? Mungkin ke Kak Dikus dulu deh. Okay. Ke yang suara perempuan dulu kayaknya Iya. biar lebih segar gitu. Kalau saya sih punya prinsip dalam artian gini, saya juga sampai detik ini pun selalu ngomong sama teman-teman di Madama atau siapapun yang mau menjadi penyiar, saya ngomong gini selalu, jangan pernah mau cari uang dari radio, tapi dengan radio kalian bisa nyari duit di mana saja. Makanya saya selalu bilang kalau mau belajar, ayo kita di radio, karena kan kalau di radio itu mau jadi penyiar harus punya public speaking yang bagus, attitude yang bagus. Nah, ketika dua ini sudah punya, terus misalnya dia mau mengembangkan karirnya, misalnya jadi MC, ya itu kan lumayan juga cuannya gitu kan. Lebih banyak biasanya. Makanya jangan pernah mau cari duit di radio, tapi dari radio kalian bisa dapat duit. Nah, radio ini bisa dibilang wadahnya juga. Wadah, tempat kita belajar. Betul. Saksi lain. Nah, itu. Kalau Dimas gimana Dimas? Kalau saya sih karena saya masih mahasiswa ya, dan kebetulan saya sih terima kasih banget sama dengan yang dibilang Mbak Bian untuk di radio nggak bisa berharap duit di situ. Tapi saya yakin kalau radio tuh bisa buka peluang. Buka peluang ya. Buka peluang. Betul ya Dimas ya, seperti itu. Tapi kamu sendiri ini bukannya kan masih generasi Z ya? Iya. Iya kan? Dalam artian kamu dengerin radio dulu cuy. Nah itu karena saya nggak berkembang dengan radio, tapi karena saya mahasiswa komunikasi kebetulan, pusatnya jadi nggak jauh-jauh dari pasti cita-cita anak komunikasi itu nggak jauh-jauh dari radio, TV, media. Sedangkan dengan brand radio Prambors itu sangat tertarik sih. Oke. Jadi ada hubungan sih ya? Iya ada pride lah. Oke. Kalau Kak Agda gimana nih Kak? Dan gini bang, saya mau flashback waktu saya masih Panjang ceritanya Kak. panjang sampai besok udah habis. Jadi kasihan dia sama dia mesti ngomong. Ya makanya saya kasih space terakhir Kak. Jadi gini, saya itu tahun 84 sampai 86 karena saya angkatan 87 di bawah kakak kelasnya Fian itu almarhum Fian Renaldi, orang tahu kalau di Makassar ada radio. Saya itu menyiar di radio liar istilahnya, pakai SW. SW itu apa Kak? SW itu semacam apa ya? Band yang radio MW dibuat di langit sendiri, pakai tabung. Ya, bayangkan tahun 84 itu kita jadi situ. Saya masih merakit di radio itu. Nanti terakhir nyiar. Termasuk almarhumnya itu. Kamu nanti gini ya. Jadi banyak yang ngajar saya itu, nyiar itu. Akhirnya kalau sekolah dari tempat radio itu. Nah, cerita-cerita itu tahun 87 setelah tamat, saya menyiar di Bayu Reksa, dipanggil. Kebetulan kakak almarhum juga itu yang jadi penanggung jawab di situ. Dan daripada ngambil orang testing lagi kan dari nol, ini kan ada jadi panggil. Nah, setelah itu tahun 8 sampai 89 90 mulai ada Madama FM. Tahun 90 awal itu. Pencarlah yang MW, yang radio terestrial ketika itu kan ada
Cuma dulu kan belum ada FM tahun 90. Riwayatnya di Makassar seperti itu. Karena saya salah satu pelaku radio itu. Jadi tahun 90 itu belum ada FM, nanti Februari kira-kira Madama naik di Anakuma, di gedung Yamaha Music itu, di lantai Cokro. Pak Halid kan lah ownernya, dipanggil lah teman-temannya yang segenar radio itu, namanya sama-sama Pak Ferry. Nah itu ceritanya itu cerita singkatnya. Anak di Bayu Reksa termasuk saya, karena saya waktu itu kan baru tamat SMA. Iya. Jadi minim pengalaman, pengetahuan, terus apalagi bahasa Inggris. Nah kalau orang menyiar harus pakai bahasa Inggris. Saat yang bisa bahasa Inggris tembus Madama. Oke. Ya, jadi teman itu yang ngajarin saya, yang panggil saya menyiar ke Madama. Gitu ceritanya. Jadi saya tetap di Bayu Reksa. Tahun 90 akhir tanya itu panggil bikin FM 90 juga tapi akhir. Kan ceritanya kita pingin juga suara yang enak didengar dong di FM, kan beda anunya suaranya, audionya kan, stereo dan segala macam. Saya melamar ke Barata, diterima, itu ceritanya. Sampai tahun 91 RRI buka lamaran kerja, alhamdulillah terima jadi PNS. Gitu. Tapi cerita soal seperti Dian tadi, bahwa menyiar itu saya sementara hobi. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan dibubar RRI atau TVRI. Saya pilih radio karena basic saya di radio. Alhamdulillah. Jadi suara itu bisa itu. Tapi saking fleksibelnya orang-orang di radio itu jadi bisa masuk ke TV, bisa masuk ke media cetak, ya kan Kak ya. Tapi yang jadi pertanyaan juga Kak, sebagai penyiar radio ya dulunya ya. Kenapa sih penyiar radio harus mengganti nama asli? Ya mungkin nama apa ya? Karena nama panggungnya kali. Nama panggung ya. Ya, nama artis lah ya. Kalau artis ada rumah tidur sembarangan Kak. Itu school banget Indonesia ya kayak. Ada rumah tidur sembarangan. Jadi begini ya, Nan, itu kan nama komersialnya. Nama komersial, baik. Saya siapa ya? Jadi nama saya itu melekat di orang tua saya nanti ketika tahun 84. Orang tua saya panggil Hamka dulu kan. Hamka. Tapi ketika main di radio saya ganti nama. Akhirnya sampai sekarang dipanggil sama ponakan, Bapak Angga. Hilang dong nama aslinya. Nama jualannya mungkin. Nama jualan. Berhasil, brandingannya berhasil. Jadi lebih akrab sama orang dengan panggilan nama Angga. Oh iya, sampai akhirnya itu sih Pak ya. Karena nama asli kita tenggelam. Ya. Jadinya nama komersil kita akhirnya yang muncul. Baik, udah lama juga ini ternyata ya kakak-kakak berkarir di dunia broadcasting. Kalau ngomongin soal kepuasan pastinya puas secara batin. Iya kan? Ya, ada bahasa juga 14 tahun masa 14 tahun. Puas secara batin ya, tapi ada juga konflik-konflik yang pastinya dengan anak-anak yang lain ya Pak ya. Kalau dari kakak-kakak sendiri gimana nih? Ini mungkin bisa jadi wadah unek-unek juga kali ya, kayak kalian ngerasain di radio ajang curhat bisa banget. Jadi kalian selama di radio ini ngerasain pernah nggak sih sampai bertengkar hebat dengan klien mungkin atau dengan sesama kru atau sesama penyiar radio gimana? Mungkin Dimas? Kalau saya sih karena saya masih baru, paling struggle-nya tuh sebagai yang masuk ketika radio lagi struggle-nya. Paling itu strategi untuk masih tetap didengarin sama anak muda itu. Soalnya anak muda kan sekarang terlalu banyak pilihan ya. Iya. Ada sosial media banyak lah. Jadinya struggle-nya di situ ya untuk bikin strategi dan lain-lain. Jadi tantangannya sebenarnya ya situ ya. Gimana tantangan. kamu bisa membuat orang-orang lebih tertarik Khususnya hari ini ya. hari ini ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini itu. Detik ini pun. Detik ini. Baik, kalau Kak Dian gimana Kak Dian? Kalau saya kan sedikit cerita, jadi kan waktu tahun 2009 itu saya tidak punya kepikiran sama sekali untuk mau kerja di radio. Cuman saya dipanggil, ada namanya senior kakak, jadi kakak, ayo Kus kita garap off air gitu. Dari off air, terus tiba-tiba Kak Sesi yang waktu itu jadi head stationnya Madama
saya diajak untuk ngurus pajak. Oke. Ih, tertantang kok ya, udah sini ya saya kerja. Pas Kak Sesi resign tahun 2016, nah saya dikasih kepercayaan sama owner, ya udah jalankanlah. Kalau Ucu nanya ada konflik, banyak banget, dari konflik sama tim, sama klien itu sering gitu. Cuman makanya di sini makanya saya selalu bilang di Madama kita sama-sama belajar gitu. Saya belajar mengenal penyiar-penyiarku dari sifatnya, karakternya gitu. Jadi mau tidak mau saya pun juga jadi harus belajar gitu. Gimana caranya manage radionya, terus anak-anakku juga saya harus bersikap seperti apa gitu. Ditambah juga maksudnya karena di Madama anak-anak muda gitu yang istilahnya lagi pun juga saya kayaknya lebih diem dalam artian oh yaudah saya lihat aja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kayak ayo harus saya panggil, ayo saya tanya gimana. Istilahnya kulihat-lihat coba dulu. Iya, kulihat-lihat coba dulu. Tapi so far alhamdulillah saya sangat sangat enjoy. Sayang sama semuanya gitu. Itu. Ini perlu mungkin lebih dikerasi suaranya deh Kak. Oh ya, oke. Saya sayang. Saya sayang ya. Sayang semuanya. Jadi karena saya menganggap Madam adalah rumah saya yang kedua, makanya saya di situ sebagai penanggung jawab. Jadi otomatis saya harus kayak jadi garda paling terdepan buat adik-adikku, teman-temanku gitu kalau ada apa-apa. Makanya kalau ditanya kita masih bisa secara baik-baik. Makanya saya selalu bilang juga sama anak-anak, yang penting itu satu, komunikasi yang baik. Komunikasi baik ya. Semuanya. Apapun masalahnya kalau komunikasinya baik bisa diselesaikan dengan baik. Kalau Kak Angga gimana? Iya. Pasti orangnya makasih sombere ramah dan selalu mengalah dalam hal apapun, selalu ada perasaan orang lain walaupun prosesnya ini pasti itu pasti itu karena pasti ada konflik di itu. Kalau misalnya sesi pergantian shift kita ngomel sudah ada janjian lama emosi ketika muncul kita tidak marah, kita bisa pendam, tahan, ngobrol lagi, datang misalnya yang ganti santai-santai oke, orang jengkel tadi berduduk tadi. Nah penyiar itu seperti itu, pintar menahan perasaan walaupun emosi. Menahan atau menyembunyikan Kak? Menahan ya? Bukan menyembunyikan. Jadi kalau orang mau jadi dewasa sebenarnya sabar itu jadi penyiar dulu. Kenapa? Kayak orang berantem itu. Tapi alhamdulillah saya beberapa tempat saya tempati tidak pernah ada rusak itu apa-apa. Karena dia tidak pernah ada rusak mixer, mikrofon. Karena berantem tidak ada. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Dan. Baik, jadi emang ya kalau kelihatannya kerja di radio itu fun. Kita kedengarannya di radio ceria. Even ada satu masa di mana saya tuh punya teman Kak, dia tuh habis kecopetan di bawah. Terus pas lagu naik, dia tuh masih bisa ketawa-ketawa. Padahal sebelumnya nangis-nangis. Jadi gini, saya cerita pengalaman ya. Karena saya juga pernah muda seperti Dimas. Hanya Dimas gagal ya dong. Hanya Dimas gagal sedikit. Saya kagak banyak kan itu. Itu banyak maksudnya gini. Saya dapat siaran biasa malam minggu. Iya. Jam 9 malam sampai jam 12. Shiftnya terakhir. Kan ada waktu untuk jalan sama cewek kan pacar kita ceritanya nih. Jalan, tapi berantem. Oke. Di kunci motor lagi kan, mau lompat segala macam. Iya kan, berantem. Pokoknya antarin pulang, ya pulang. Jam 8:30 kita sudah ada di studio, standby, prepare ceritanya. Iya. Menyiar terus acara call itu, request lagu yang live phone by phone, ketawa, 2 radio hancur Bang. Karena jengkel, tadi berantem kok dia ketawa dia menyiar. Bayangkan saja itu. Tadinya kita berantem ini
Terus di radio udah dengar, kurang ajar, dia ketawa. Nah hal-hal seperti itu. Iya. Padahal perasaannya kita juga gitu kan. Iya. Padahal itu bagian dari acting ya sih kak? Ya, Bagian dari acting ketawa-ketawa ya? Atau emang natural ketawanya? iya natural lah karena kan menyiar. Luar biasa penyiar ya? Menyiar. Jadi saya kasih lagi cerita, ilustrasi sedikit ya. Untuk seperti apa namanya di masa yang masih muda, kalau memang mau berkarir di itu, saya sudah di radio itu sudah 32 tahun sampai pensiun. Wow. Saya tahun depannya itu udah berhenti 58 tahun saya punya umur. Tapi kan profesi itu nggak berhenti sepanjang suara saya masih ada. Iya. Nah itu profesi itu nggak pernah pensiun itu penyiar. Jadi gini, maksud saya gini. Saya ketika anak saya diopname di rumah sakit, saya jaga sampai subuh. Padahal saya shiftnya subuh loh. Saya masuk siaran, saya datang dari rumah sakit ke studio. Siaran keta-keti menyiar seperti biasa. Bayangkan anak saya sementara di rumah sakit terbaring sakit. Nah hal-hal begitu seperti itu kita bisa pisahkan antara pekerjaan kita, apalagi kalau kita dengan menyiar. Seperti itu. Jadi pas siaran itu seolah-olah masalah kita tuh bisa diabaikan. Betul, persis. Bisa stress release juga. Ya, nanti kalau selesai menyiar baru sakit lagi kepala. Iya, sakit kepala lagi. Tapi kan setidaknya berhenti dulu. Ya kan? Siapa lagi yang datang menagih ini? Apalagi yang habis putus dingin kok. Iya. Ini kalau untuk masalah-masalah seperti itu pastinya penyiar juga merasakan. Cuma profesionalismenya ya ketika mereka siaran bisa mengabaikan masalah-masalah yang ada. Baik. Nah di radio juga sebenarnya bukan hanya seorang penyiar radio ya kak ya. Kayak Dimas adalah seorang produser, terus Kak Dikus merangkap marketing dan penanggung jawab radio. Nah ini mungkin perlu edukasi juga ke orang-orang nih. Kalau gimana sih pekerjaan orang-orang bisa dikatakan di balik layar nggak sih? Karena kita nggak main layar ya, iya kan? Di balik mixer, di balik mic. Oke, di balik mic. Gimana sih pekerjaan di balik mic? Mungkin Dimas juga dulu bisa cerita-cerita. Sebenarnya pekerjaan yang paling berat dari radio sih orang-orang di belakang mic itu. Benar. Karena yang kita jual kan apa yang keluar kan. Iya. Jadi ya itu kita paling bisa kayak anggaplah misalkan pengalaman yang tadi soal penyiarnya ada masalah lah atau apa. Nah kita orang-orang di belakang layarnya yang memperbaiki mood mereka sebelum siaran. Berat itu. Berat. Itu paling sih sedikit. Emang di Prambors sering gitu ya? Iya banyak. Oh iya, apalagi juga penyiarnya masih muda juga. Kalau Dimas sendiri, produser kerjaannya apa saja? Apakah selain menjaga mood dari penyiar-penyiarnya, ada hal-hal khusus juga yang harus kamu siapkan sebelum penyiarnya akhirnya on air? Paling perkembangan kualitas dari program siaran. Oke. Seperti jadi kalau di Makassar itu kan ada DJ show itu dari jam 11 sampai jam 5. Nah, itu dalam satu penyiar itu kita bikin lagi program musik segmen. Oke. Itu Jadi ada sih. segmen-segmen khusus. Iya, segmen-segmen Dan khusus. itu kamu yang buat. Betul. Apa segmen khusus yang menurut kamu paling wah yang pernah kamu buat? Ada sih siaran malam itu karena penyiarnya masih muda juga. Terus malam kita tiap hari Jumat malam itu panggil cewek-cewek. Cewek-cewek? Iya, namanya itu The Ladies Night Show. The Ladies Night Show? Ya, itu buat jam apa 10. itu? Hah? Ceweknya buat apa? Ngobrol. Ngobrol ya. Namanya Karena- The Ladies Night ya? Iya. Oh, oke. Jadi karena segmennya memang anak muda dan anak muda kan lagi ya gitulah kalau malam lah. Lagi apa itu? Adalah itu. Kamu jangan bikin pernyataan yang ambigu dong. Iya lanjut. Oh jadi ada itu ya? Ya itu sih paling sama ada juga program malam itu late night talking. Kan isunya anak muda sekarang sedikit-sedikit mental health, Iya. overthinking. Iya. Jadinya kita wadahi itulah. Wadahin dong Wadah ya. itu sambil bangun kembali zaman di mana radio itu tempat curhat. Oh iya benar. Sekarang kan jarang ya, sedikit-sedikit story Instagram, Iya. status, Dulu mah kita curhatnya, media sosial. iya, curhat dulu ke radio. Padahal dulu kan radio salah satu tempat curhat. Iya, nelpon, ya kan, gitu ya. Terima kasih Dimas. Kalau Kak Dikus, gimana Kak Dikus? Kalau saya, jadi kayak bahasa kasarnya adalah saya di Madama 2 pekerjaan yang tidak saya lakukan. Iya. Lebihnya Pencairan.
semuanya saya di sosial media. Terus ada Ase juga yang ngontrol perkembangan siarannya anak-anak gitu. Jadi memang kita selalu ada report gitu. Jadi makanya kalau saya sendiri memang hampir semuanya tuh dikerjakan gitu. Makanya tadi saya cuman bilang cuman nyiaran sama tanda tangan cek yang saya tidak lakukan di Madama. Selebihnya saya lakukan. Selagi masih bisa, masih mampu kerjakan. Nah, itu jadi dia. kayak apa ya, kayak jadi ajang belajar juga. Betul, gitu. betul. Kalau saya Dan bukan hanya satu bidang yang bukan kita satu pelajarin bidang ya. gitu. Karena bahasa sekarang harus multitasking. Multitasking ya. Harus, mau tidak mau, suka tidak suka. Sama sekarang juga multi karakter loh Kak dia. Oh, Iya. Iya kan? Iya, gimana kita bisa tampil sebaik mungkin di depan orang ya. Even kita tuh kayak apa sih orang ini? iya, Iya. benar. Kalau di radio ya kayak gitu ya Kak ya. Bukan hanya di radio. Bukan hanya di radio, Seperti baiklah. hampir semua seperti itu. Oke, baik. Kalau Kak Angga mungkin udah jelas dari penyiar radio, tapi emang ada perubahan nggak sih Kak Angga dari awal karir di dunia broadcasting? Awalnya dari penyiar radio sampai akhirnya terangkat jadi kepala apa gitu. Kalau di RRI mungkin kepala siaran ya. Ada cerita seperti itu nggak Kak Angga? Ya sama, kurang lebih seperti Dimas. Hanya mungkin kalau di RRI itu kan lebih luas. Seperti saya pernah jadi produser. Setiap program itu kita bikin produsernya ada, harus ada pengarah acaranya, gatekeeper dan segala macam. Artinya di radio itu kita harus bekerja tim, nggak boleh sendiri. Nggak, di situ diperlihatkan. Saya tambahkan sedikit barangkali, seperti Dian awal bilang, Iya. kalau kau mau cari uang di radio itu jangan. Itu betul seperti itu. Saya berangkat dari hobi. Karena saya suka menyiar radio, main segala macam, alhamdulillah saya jadi pegawai negeri sipil. Nah, itu dia. Tapi sekarang jadi PNS susah Kak. Justru itu kan efeknya itu kan. Bagaimana kita bayangkan kalau gajinya kita dulu itu salary-nya kita cerita ya. Iya. Cuma 100 ini, 100 ribu. Siapa yang mau siaran 100 sampai tengah malam? Nggak ada kan. Tapi karena kita suka, bayangkan kalau di Bayu Reksa dulu, nanti tengah malam orang mau gajian, kita disuruh dorong mobil sama si almarhum itu, sama yang punya radio itu, ownernya, dorong mobilnya dulu, kan bos ceritanya. Nanti jam 2, jam 1 turun siaran, jam 12 kita bersila, kamu berapa masuknya, berapa alfanya nih gajinya. Habis makan mie pipi itu. Nyoki yang apa segala macam, dulu tidak pikir ini, pokoknya yang penting senang. Akhirnya mencintai pekerjaan, alhamdulillah saya seperti ini. 32 tahun kurang lebih saya berkarir di radio. Wow, tepuk tangan dulu dong. Tambahin sedikit, Iya. mungkin hanya bukan sekedar hobi, lebih ke kalau misalnya punya passion gitu. Karena balik lagi kalau di Madama itu hampir seluruh penyiarnya bekerja di tempat lain. Iya benar. Kalau saya tanya, ya kan udah kerja gitu kan, kasihlah adik-adikmu yang lain untuk kesempatan buat siaran. Kok saya mau, kok minta jadwal gitu. Karena ya kembali lagi ternyata kita bicara passion gitu. Jadi bener yang apa namanya Kang juga cerita kalau hobi dari awalnya hobi gitu. Ternyata menyenangkan ya gitu. Karena kalau kita jadi penyiar secara tidak langsung pun kita juga bisa ketemu sama orang-orang besar gitu. Itu mungkin nilai plusnya jadi penyiar gitu. Betul. Mungkin kayak orang-orang lain yang mau kok ketemu sama artis ini, terus tahu-tahu tiba-tiba di radio ada artis atau penyanyi dateng gitu. Itu jadi mungkin yang buat mereka tuh kayak susah melepaskan jam siarannya. Iya. Sampai saya pun kadang kayak kita meeting internal, banyaknya mamu ini penyiar tak. Iya. Bentar gimana semua ini? Kak saya dulu, kakak kayak gitu. Iya, Tapi kayak saya bilang, aduh gimana mau dilepas juga tidak enak gitu. Jadi ya udahlah. Jadi kita sebisa mungkin kalau misalnya memang di programnya Madama di weekend itu memang rata-rata hampir semuanya anak-anak yang sudah bekerja di tempat lain. Hampir semuanya. Baik. Mereka udah bekerja tapi tetap siaran ya. Itu dia. Kalau sekarang kan lebih banyak yang digital. Dalam artian
radio sekarang kompetitornya bukan radio lain aja. Sekarang udah ada Spotify, terus ada podcast yang gaungnya juga makin kencang nih. Kira-kira kalian optimis nggak sih radio bakal bisa tetap ada di hati orang-orang? Kalau saya Siapa kemarin dulu? Oke. Januari kemarin sempat Kak Iko itu main ke Jakarta. Nah, ketemu sama Andy, PD, penyiar radio. Dari hasil survei memang masih tetap ya. Radio masih dibutuhkan malahan. Masih dibutuhkan ya? Yes, masih sangat, orang masih nunggu juga radio-radio dengan program-programnya gitu. Kalau saya pribadi, saya masih optimis karena kalau kita mau flashback, memang sebenarnya di 2015 struggle-nya adalah gila ya, sekarang orang pada digital nih. Iya. Sempat kepikiran kayak, ih Kak Iko, bagaimana nih, dia ada juta orang dengar radio. Iya. Nah, cuman balik lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus masuk ke era digital ini gitu. Iya. Makanya di 2020 saya ditawarin untuk kerjasama dengan Noise. Yuk Mbak masuk ke platformnya Noise, ya ayo gitu. Terus habis itu di Apple Music juga kita udah ada, jadi kayak oke. Tinggal gimana caranya kita memang benar-benar fokus sama konten, program. Terus memang mau tidak mau ya kita harus genjot juga ya di sosial medianya. Benar. Gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Iya. Kita emang harus ngikutin arus ya Kak ya? Mau tidak mau. Iya, tapi jangan sampai terbawa arus juga. Siap. Betul. Dengan punya ini loh, kayak punya apa ya, setidaknya tidak meninggalkan jati dirinya. Benar, itu dia. Jadi ya kita, ya selalu saya juga ngomong contoh ya, kayak di Madama tuh dulu kalau lagu 70% itu Western, Iya. 30% itu Indonesia. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, wow, minat orang-orang untuk mendengarkan lagu Indonesia, musisi Indonesia itu banyak. Iya. Mau. Jadi Kak Iko mau tidak mau Kak Iko harus mengubah itu semua. Setidaknya tidak melepaskan jati diri radio. Iya. Karena kan kalau di Madama itu mungkin gini, sedikit cerita, jadi kayak misalnya lagu kemarin Tulus gitu kan, Tulus lagi happening banget dengan Hati-Hati di Jalan. Kalau saya sama Kak Iko dengan teman-teman Madama yang lain, kita tuh berusaha untuk mendengarkan sealbum. Iya. Kita dengerin semua sealbum, kira-kira next lagu single atau single Tulus yang enak untuk kita puterin yang mana ya Kak? Kayak jadi gitu. Jadi kita selalu ada komunikasi juga sama orang-orang PDMD yang ngasih kita musik, ya kita ngomong gitu, ini boleh nggak kita putar? Oh boleh, kalau dibolehkan ya udah, kita nggak muterin Hati-Hati di Jalan, kita muterin yang lain. Yang lain gitu. ya. Karena biar ini lebih bisa membuat booming juga ya. Nuansa baru. Iya, biar nggak bosen gitu kan. Iya. Kayak muter ini Hati-Hati di Jalan, ini Hati-Hati di Jalan. Jadi kayak iya betul. Di Nipa hati di jalan, di mobil hati di jalan ya kan. Kenapa Madama nggak membuat satu lagu yang yang muterin, berarti satu lagu Tulus yang lebih enak gitu ya. Wow, ya juga sih. Kalau dari Prambors sendiri gimana, Dimas? Kurang lebih sama sih sama apa yang dibilang Mbak Dian. Ya kita sama bilang di awal sih. Yang saya bilang dari awal itu kalau kita itu harus tetap beradaptasi sama digital. Kalau pertanyaannya optimis, kayaknya harus kan, optimis. Iya, kalau kayak dari Noise sendiri yang memang platform digital masih nyari radio juga. Iya. Terus dari Prambors sendiri bikin aplikasi. Iya. Jadinya kita PR-nya sih, yang PR besarnya sekarang radio tuh bikin program semenarik mungkin. Betul. Gimana anak muda tuh masih mau nyari untuk dengerin radio. Bener. Itu sih paling. Jadi emang kita kayaknya harus makin kesini ya, makin. Soalnya anak muda sekarang malas buang waktu. Iya, banyak yang subset gitu kan. Iya. Kalau kakak gimana kakak? Iya, dan saya kan mengalami 3 dasawarsa. 3 dasawarsa. Bayangkan dari tahun 80 yang radio jadi single majority, tidak ada hiburan lain. TVRI juga, TV juga masih satu. Iya. Jadi
masyarakat itu kalau radio, aduh, radio dulu kalau tidak fans call istilahnya, program itu tidak rame. Pokoknya request lagu live, terus masuk di era 90. Nah kalau dulu kan, kalau saya ingat itu Richard Mart yang 80-an akhir, terus masuk 90, boy band semua, terus tahun 2000 paling susah. Sekarang tapi karena penyiar ya minimal, saya kan jadi semacam koordinatornya di program 4 di RRI, kayak kepala seksi gitu. Itu saya harus minimal saya ini gamasi, jadi orientasi saya masyarakat bawah. Tapi saya tidak bisa tinggalkan dengar lagunya Michael Bublé, terus apalagi yang baru-baru Adele dan segala macam, minimal saya harus tahu. Nah itulah kunci dari seorang penyiar sebenarnya, broadcaster sejati. Betul. Biar kita bahasa daerahnya menyiar, yang penting kita tidak ketinggalan, artinya pengetahuan umum kita harus ada. Bener. Diasah terus gitu. Iya. Apalagi soal musik ya Kak. Iya betul, namanya penyiar harus tahu musik. Iya. Mungkin bukan hanya penyiar Kak, Iya, jadi iya, kayak saya pun yang di balik layar mau tidak mau Harus belajar. harus dengar Iya. lagu yang terbaru, tahu film yang terbaru, Iya. event musik yang terbaru. Iya, Jadi betul. mau tidak mau. Isu yang sedang berkembang Betul. seperti apa, supaya bisa relate juga sama Jadi ada postingan. cerita lucu Iya. sebenarnya, dan itu kan kalau dulu tahun 80 sampai ke 90 awal itu pendengar radio itu apa saja kita minta kalau punya dibawain. Betul. Tapi tak zaman-zaman 70-an, Kak. Ya, 70-an. 80 Oh, 80 ya. terus 90 masih seperti itu dulu, tapi sudah berkurang. Terus tahun 2000 resesi kan, Iya. teman penyiar gini, susahnya bawa kue ini pendengar. Ternyata ngarepin gue. Ternyata kue susah uang juga. Susah uangnya juga. Ini lagi resesi gimana sih ya kan? Iya betul-betul seru banget pokoknya jadi seorang penyiar radio. Dan kalau bisa misalnya nih kalian punya karakter atau kriteria khusus sih untuk seseorang bisa bekerja di radio. Kayak apa sih yang harus kamu punya buat bisa bekerja di radio? Even jadi penyiar radio, jadi produser, jadi marketing. Ada hal-hal seperti itu nggak sih Kak? Kalau di Madama sendiri, kalau saya pribadi ya, Ucu ya, punya kriterianya, saya mencari anak muda yang punya etika bagus. Etika. Karena kalau soal dia mau jadi penyiar gitu, cuman masih belum masuk kriterianya Madama. Cuman dengan dia belajar, cari tahu gitu, akhirnya bisa sendiri gitu. Cuman paling utama adalah attitude. Percuma kau siarannya bagus, kau bergaul di mana-mana, tapi kalau kau tidak punya etika, nothing. Wow, Kalau saya pribadi, ya, nothing, ya. Cuman ya makin kesini juga kan kalau teman-teman di Madama aku itu selalu ngomong, Kak, pintar Ki, bagus di pergaulannya gitu. Karena itu juga akan membawa dampak di radionya. Iya. Cuman balik lagi, geng, bagus di etikanya. Kurang Bagus ajar di kita. Sudah. Bukan etika yang kau jalan kau tabe-tabe, tidak. Iya. Kau menghargai orang ada di situ gitu. Kau menghargai orang yang lebih tua, kau tahu bisa menempatkan dirimu di mana saja. Itu kalau saya pribadi ya. Itu etika ya. Walaupun memang kalau misalnya ada ada orang yang melamar gitu, bawa lamarannya mau jadi penyiar, saya biasanya menyerahkan ke teman-teman penyiar biasanya. Geng, panggil kok Benny ini, coba kok interview gitu. Kalau misalnya ini ya saya tinggal terima report aja dari mereka. Kak, ini tuh gini. Oke. Kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, saya lihat nih, oh bagus punya etikanya. Karena ya mungkin Ucu pun juga pernah merasakan dalam artian di saya itu di Madama tidak akan pernah mau istilahnya mengeluarkan dia dari penyiar, mengeluarkan dia dari Madama, tidak.
hukum alam Hukum alam berlaku ya. berlaku. Sampai kuat mana kamu Ya, bertahan sampai ya. sekuat mana kok bisa bertahan di tempat itu. Wow. Tapi bukan jin kita yang ngegap itu tidak ada. Iya. Zaman kapan itu udah nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi tetap attitude nomor Attitude satu. saya dimanapun. Attitude ya. Oke, kalau Dimas sendiri menurut kamu apa hal yang penting yang harus dimiliki? Yang paling seorang? penting untuk mau berkarir di Betul di radio, dunia broadcasting. sebenarnya sih kembali sama pengalaman masing-masing. Yang itu pertama harus senang. Senang dulu ya. Senang sama pekerjaannya gitu. Itu sih paling, karena yang di radio kan yang dijual kan moodnya ya. Iya. Jadi kita harus senang dulu, passion sama pekerjaannya, biar kalaupun ada masalah enak komunikasinya. Betul. Karena kita berangkat dari senang-senang. Iya. Gitu sih. Jadi senangi dulu tuh pekerjaan. Senang dulu sama pekerjaan, karena kan anak muda sekarang kebanyakan udah sesuai passionku. Wow. Tapi kan ada coba-coba dulu, trial and error ceritanya. Nah Anak itu muda. kalau berangkat dari senang dulu pasti mau jalanin trial and errornya. Iya. Jadi coba dulu, kalau senang ya lu udah lanjut. Boleh. Kalau nggak senang udah cabut. Iya. Oke. Kalau Kak Angga sendiri, Iya. Kalau di mana di RRI sekarang itu ada program di Pro 2-nya. iya. Ada namanya Akademi Broadcasting. Itu dari mahasiswa-mahasiswa dilatih di situ, kalau dia mampu bisa istilah kalau kita itu melopen lah, atau artinya apa? Belajar. Oh, iya. Setelah dia semacam kuliah broadcasting itu diajari bagaimana membuat berita, bagaimana smile voice-nya. Ada tahu gitu orang kalau menyiar kayak marah-marah suaranya. Kak Dor kita. Kak Dorogi itu ada penyiar itu kayak orang ketawa kalau berbicara. Iya, Biar iya. tidak ketawa. Iya. Smiling voice. Smiling voice yang harus Iya. kelihatan. Didengar oleh ketawa pada tidak. Nah itu harus dimiliki seorang broadcaster atau sudah penyiar. Nah itu kita di Pro 2 bikin, dan sekarang itu di berbagai universitas datang ke Pro 2-nya Makassar, anak mudanya. Oh, oke. Sekarang ada itu jadi Akademi Broadcasting namanya. Kalau orang tahu Stupo, Iya. sama itu Stupo juga begitu. Itu dia Iya. tahu Stupo. Tahu. Itu untuk penyanyi. Penyanyi, kalau broadcasting penyiarnya. Oh. Jadi baru dibentuk. Oh iya, ini mungkin dia pengunjung nih Pak Mall masih agak bingung nih sama Akademi Broadcasting dari RRI. Kalau mau jadi penyiar mungkin bisa langsung ke situ ya. Iya, belajar dulu. Belajar dulu di Kalau situ. memang pantas untuk dilepaskan siaran ya dilepaskan. Oh, tapi gratis nggak sih? Nah itu Ya. kan ada ukur-ukurannya kan. Iya. Nah kalau sudah begini tahap-tahapannya ada. Iya. Kalau memang dibutuhkan diambil. Diambil. Iya. Tapi untuk masuk Akademi Broadcastingnya Enggak ada syaratnya, masuk aja. masuk aja. Iya, Oke. tes apa segala macam. Oh ada tesnya juga ya kayak. Kalau ini enggak cocok di penyiar, cocoknya di jadi reporter. Kamu di pemberitaan. Oke. Nah, seperti itu. Pokoknya masuk nanti diajarin. Nanti diajarin. Terus ditemukan nanti kamu bisa. Bisa di sini, bisa di sini. Iya, Seperti itu. baiklah. Kalau balik ke zaman-zaman dulu sama sekarang ada perbedaan signifikan nggak sih Kak Amka? Sangat-sangat. Sangat ya, beda sangat sekali. besar. Karena saya tuh kan 3 generasi saya lalui. Iya. Yang sekarang lebih bingung seperti yang dibilang noise apa segala macam. Iya. Untung saya tidak gate di Godong. Tontonnya Instagram dan segala macam. Ada ton Twitterku kan? Ada Twitterku. Ada Kan Twitter. begitu toh? Iya. Jadi tidak Dan sosial media nggak ada batasan umur Kak. itu sih. Iya kan? Ya, seperti gini, saya kasih contoh kan seperti di teman-teman di kantor yang seumuran. Bagaimana caranya itu kan sudah seumuran tapi tidak belajar ini. Jadi di RRI juga sekalipun tua harus belajar. Iya benar. Jadi istilahnya Dimas yang seperti saya bilang belajar terus, Iya. belajar di dunia broadcasting itu nggak ada nggak belajar. Iya. Kita menyiar saja itu sementara belajar. Iya. Dan apa yang kita lihat, kita dengar itu adalah informasi untuk Iya. masyarakat. Iya. Seperti itu. Ini juga jadi pertanyaan yang paling banyak mungkin di kepala orang-orang kalau dengerin kata radio. Emang radio itu dapat uang dari mana sih? Ini sering banget saya dapetin nih. Nah, kalau itu dia yang jawab. Kak Dian yang paling tepat Paling untuk tahu menjawab itu itu karena ya. dia cek dia ada tanda tangan. Silakan Kak Dian. Kalau di Madama sendiri, Iya. pendapatannya ya pasti dari iklan. Dari iklan ya. Saya juga karena mungkin saya masuknya di
maksudnya megang manajemennya itu di 2016, saya baru tahu kalau ternyata walaupun Madama itu adalah radio lokal, hampir 95% kliennya itu dari Jakarta. Baik. Jadi 5%-nya itu ya di Makassar ya paling mau buat kayak komunitas gitu. Cuman sekarang juga ada off air gitu, jadi banyak gitu. Jadi istilahnya ya saya juga kayak kaget, oh ternyata 95% pendapatannya Madama tuh dari pusat, dari Jakarta. Itu berarti perusahaan-perusahaan lokal atau produk-produk lokal nggak tertarik ya berlanjut ke radio? Bukan, jadi balik lagi kan kalau misalnya ada satu produk gitu kan, kembali lagi dia punya apa namanya biaya promo dipegang sama pusat. Oh nah, iya, I see. Pusat ini mungkin nyari agensi. Nah itu dia fungsinya agensi yang mencari radio-radio di daerah-daerah. Gitu. Jadi agensi, syukur banget ada agensi kayak. Agensi hampir ya 95%. 95%. Wow, besar juga ya nilainya untuk dari pusat. Nah makanya juga saya agak heran ketika saya dapat report dari Noise per Desember kemarin pendengarnya Madama itu banyak banget yang di Jakarta. Makanya kayak wow. Kenapa? Jadi kayak Jakarta, Surabaya, baru Makassar gitu. Ternyata memang makanya juga orang Noise tuh report ke kita, Mbak ini kok yang denger banyak Jakarta ya. Terus aku langsung saya bilang gini ya, mungkin karena mereka mau mendengarkan langsung iklannya mereka diputar, karena memang iklannya kami hampir 95% itu dari Jakarta, dari pusat gitu. Itu. Tapi untungnya kan sekarang itu radio bisa didengerin di mana saja. Itu dia. Iya kan, even di luar angkasa pun kayaknya masih bisa kita dengerin Madama ya kan. Wah berlebihan ya. Kalau ke Dimas sendiri, Dimas sebagai seorang produser, hal apa sih yang paling berat kamu lakukan? Kamu produser di program pagi juga nggak sih? Oh iya, terkait dong. Program pagi sama. Program pagi juga. Kamu kesulitan bangun pagi nggak? Kayaknya itu yang harus dimulai lah. Dimulai. Untuk berkarir harus bangun pagi. Bangun pagi. Soalnya rezeki semua di pagi-pagi ya. Pagi-pagi semua rezeki. Jadi untuk jadi morning person, kamu harus jalani morning prison dulu. Iya, betul. Iya nggak sih? Oke. Kalau Kak Angga ini saya lebih pengen ngulik gimana penyiar radio menurut Kak Angga sendiri. Kan dua nih kalau saya dengar penyiar radio, ada yang punya suara bagus tapi isi kurang bagus, ada yang punya suara yang kurang bagus tapi isinya itu menarik. Kak Angga, fenomena seperti itu emang ada pertimbangan khusus nggak sih untuk jadi seorang penyiar radio? Nah ini yang memang kalau saya sih tidak sepaham dengan segmen itu. Yang suaranya tidak bagus terus di radio itu kan lagi nih. Radio itu kan theater of mind. Theater of mind. Theater of mind. Jadi ketika voice-nya saya begini, orang bayangkan gimana ya mukanya? Ganteng nggak sih? Gitu. Ganteng nggak sih? Ternyata ganteng kan gitu. Bonus berarti ya. Jadi hal-hal yang seperti sekarang kan ada istilah gini. Sekarang radio nggak biar suaranya cempreng bagus. Kalau saya nggak bisa. Tetap kita mainkan itu karena masih ada. Kalau di RRI ya, saya bicara RRI. Kalau di RRI itu masih banyak masyarakat yang mendengarkan secara terestrial, tidak dari handphone. Dia cuma manual. Madama juga begitu, Prambors juga begitu, masih banyak masyarakat. Kalau itu tadi Dian bilang surveinya, betul yang dibilang itu survei dari Jakarta, bahwa masyarakat pendengar radio masih banyak yang terestrial. Jadi jangan terlalu ini, tapi kita harus ikuti perkembangan yang sekarang ini, kita harus ikut. Orang siaran di Instagram kita ada, orang siaran di Facebook kita ada, orang siaran di YouTube seperti yang saya kelihatan ada. RRI sudah siaran di YouTube juga, ada kayak televisi dan hal-hal seperti itu. Jadi saya bertentangan sekali ketika orang bilang biar tempat suaranya sekarang bisa enggak seperti itu, tetap harus suara yang diutamakan, namanya radio. Makanya teknik vokal teknik vokal ada, teknik menyiar, bagaimana itu tadi smelling filesnya itu harus ada. Itu di RRI itu di anak akademi broadcasting itu diajarin
Yang rata-rata dari Fakultas Komunikasi semua, dari apa Fajar, Iya. dari Unhas segala macam. Jadi yang benar-benar vokal itu harus utama itu. Karena jualannya radio adalah vokal, Iya. suara. Tapi bukan berarti suara cempreng tidak bisa kedengaran bagus ya kak ya? Oh iya. Bisa dimanipulasi. Dilatih. Iya, bisa dilatih. Nah latihan-latihan ini sebenarnya juga bisa didapatkan di Akademi Broadcasting tadi. Bisa. Oke, luar biasa. Baik. Saya tambahkan sedikit terakhir Bang. Saya kalau dulu tahun 85-86 itu diajarin sama almarhum itu, kau kalau ke Pantai Losari teriak kok. Bayangkan Teriak. saya disuruh teriak kayak orang gila. Kenapa harus teriak kak? Melatih suara itu apa nama? Kenapa enggak karaoke begitu kak? Lebih bisa. Oke itu dulu. Tapi tuh, untuk latihan simpelnya adalah teriak biar bisa suaranya lebih bagus. Oke, ini mungkin bisa pengunjung nih Pak mau coba juga ya. Kalau mau suaranya ala penyiar radio, coba rajin-rajin teriak ya kak ya. Pagi itu kita diajari sama senior itu, anunya Dian, almarhum itu. Coba kok huruf vokal dulu, pagi-pagi nih, sebelum voice. Saya kan juga nginap di studio. Padahal rumah saya ada, orang tua saya ada, tapi lebih senang di studio tidur. Oh, oke. Huruf vokal, A, I, U, E, diulang-ulang terus sebelum voice. Oke. Itu yang sekarang kan sudah dinilai kan, sudah habis gigi kan. Ya mungkin sama yang dilakukan Iya. dengan penyiar-penyiar gitu. Iya. Sebelum mereka siaran pun dia pasti akan latihan dulu, Iya. teriak. Iya. Jadi saya terbiasa nih dengan tiba-tiba di lantai 3, siapa yang ternyata ya? Oh teriaknya sudah, oh iya ya, nggak perlu latihan lagi dia kak, udah sering. Iya betul, jadi harus ada latihan-latihan khusus juga ternyata ya untuk mempersiapkan on air. Mungkin terakhir buat kakak-kakak yang ingin saya tanyakan adalah harapan kalian dari radio untuk kedepannya seperti apa sih? Mungkin ke Dimas dulu. Kayaknya saya berapa kali bilang kalau itu sih PR paling besar itu kembali lagi satu kali saya bilang PR paling besar dari radio sendiri untuk survive dengan ya untuk mulai beradaptasi dengan digital. Iya. Mungkin orang-orang di dalamnya juga melibatkan anak-anak muda untuk kerja entah itu penyiar atau orang di balik layar, itu penting sih anak muda untuk terlibat. Oke. Harapannya sih itu bisa semua radio bisa bikin program yang menarik lah. Iya. Untuk menarik perhatian pendengar. Iya. Kalau Kak Dikus? Iya, hampir sama dengan Dimas mungkin ya. Kita gimana caranya biar pendengar-pendengar yang ada di Kota Makassar khususnya gitu, makanya jadi kita sering konsultasi juga, ngelihat perkembangan dari sosial media gitu, kira-kira anak muda tuh pengennya kayak gimana sih gitu. Jadi kita di manajemen oke, kayaknya ini yang kita harus lakukan. Kita punya harus trik-trik khusus juga gitu, sama mungkin lebih mendekatkan diri ke komunitas, ke anak muda, ke pendengarnya kita gitu. Makanya sering-sering ya berterima kasih sekali buat Nipapat mengadakan acara seperti ini. Tepuk tangan dulu dong. Jadi orang-orang yang mungkin sudah jarang dengar radio pas lihat ini, oh jadi mau kadang dengar radio gitu. Iya. Harapannya sih seperti itu. Betul. Kalau Kak Angge? Ya kurang lebih seperti itu juga yang seperti Jan bilang, Nan. Saya masih percaya bahwa masyarakat atau pendengar radio itu masih ada. Nah tinggal bagaimana itu tadi istilahnya apa, amati ATM itu. ATM? Amati? Apalagi? Tiru dan modifikasi. Nah itu yang modifikasinya itu. Iya. Kalau 80 begini, 90 begini, 2000 begini. Nah sekarang ini apa gitu loh. Modifikasinya seperti apa? Tetap menyiar. Iya. Tapi modifikasinya ada. Nah seperti itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Tambahkan. Boleh, Jadi kayak selama masih diciptakannya kendaraan mobil ada radio, Gas. saya masih optimis. Oke. Ada permintaan terakhir nih dari saya nih, secara personal, bisa nggak sih kalian ID station masing-masing dari radio kalian sendiri? Dari Dimas dulu deh. Bisa.
Iya, silakan Dimas. 105,1 FM Prambors Radio Indonesia number 1 hit music station. Yeay, tepuk tangan untuk Prambors. Madama gimana Madama? 7,7 FM Madama Radio, lagu jagoan kamu. Tepuk tangan buat Madama. Keren suara Madama. Oke, dari Kak Angga gimana? 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Wow, bang beda vibes-nya ya. Baik, terima kasih Kak Angga, Kak Dikus, Kak Dimas sudah sempat ngobrol-ngobrol bareng kita ya di Jumpa-Jumpa 80-an. Semoga karir di broadcastingnya makin nanjak lagi. Amin. Terus radio juga geliatnya makin kencang. Iklannya tambah terus. Amin. Amin. Baik, pengunjung Nitama, mau saya Ucu pamit juga dari Bincang-Bincang untuk Radio Talk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa di lain waktu. Bisa foto bareng.